Laksana Kepala SMA Swasta Nusantara, ramah tamah budi bahasa sangat disukai seluruh siswa. Visi misi jelas dan nyata, menjunjung tinggi akhlak mulia, berwawasan lingkungan dan berbudaya, berkarakter dan semangat untuk berkarya. SMA Nusantara patut dibangga, sekolah swasta yang terpercaya. Berkat kerjasama guru dan siswa, ketua yayasan mendukung juga. Sekolah ini tertata rapi, dikelilingi taman penyejuk hati. Kegiatan eskul sangat diperhati untuk siswa mengembangkan diri. SMA Nusantara luar biasa, guru dan siswa disiplin semua. BBM lancar tanpa kendala, Covid berlalu mulai tatap muka. Untuk masyarakat desa dan kota, himbauan bagi orang tua siswa, sekolahkan anak di SMA Nusantara, mutu pendidikan tidak kalah juga. Bapak Ibu guru yang sangat mulia, semangat mengajar luar biasa, membimbing mendidik semua siswa demi tercapai cita-cita mereka.
turut menyumbang lagu. Hari semangat dengan budaya tentu, sampai wayah tuh dia akan sentuh. Salam hasupa dengan kare guru anda tu ita je sanang tutu. Aku maninga kare kawalanku kelesa aku laje tutu tutu. Tarik kadeder pahari tarik, udeder kunci hapan nayita, tumamuga apander. Aku menyampai aje akan aku la kelesa kola melasem anusantara. Bapak Darius Punaloar, biasa kepala sahagula, punah Nabi Jakasana. Ibu Sri Bawi bijak, esana tahu memimpin mendidik je asiswa. Ibu Tatar tu bawin bang, alang aku ceramah tamah budi bahasa. Oke, terima kasih. Halo sahabat kreatif, saya Muhammad Hasbi dan senang sekali kita kembali lagi di hari ini untuk RRI Goes to School. Dan hari ini RRI Goes to School kita menyambangi salah satu sekolah yang tentunya luar biasa sekali. Dan hari ini kita sedang berada di SMA Swasta Nusantara Palangkaraya, yang mana sekolah ini bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 18, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Dan hari ini kita akan mengangkat tema yaitu kegiatan pembelajaran dan prestasi tentunya. Dan tadi kita sudah menyaksikan bersama penampilan dari Mista yang tentunya membawakan sebuah penampilan khas dari Kalimantan Tengah yaitu Karungut Dayak. Dan hari ini tentunya kegiatan RRI Goes to School kita bisa kalian dengarkan di aplikasi RRI Playgo dan tentunya di frekuensi kesayangan kita di 92,4 MHz. Tentunya sahabat kreatif, hari ini kegiatan kita sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah berlaku. Sebelum kita memasuki ruangan, kita sudah membersihkan tangan kita dengan air mengalir, dengan sabun juga. Dan kita di dalam ruangan ini juga menggunakan masker serta menjaga jarak tentunya. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan orang-orang luar biasa yang ada di depan, yang tentunya sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang hadir. Yang pertama saya perkenalkan ada Bapak Kepala SMA Swasta Nusantara Palangkaraya, Bapak Darius Pasoyan, SPD, dan ini Bapak. Selanjutnya ada dua guru pendamping kita yang juga luar biasa sekali, ada Ibu Sri Hotmida Sibuya MPD, dan ada Ibu Tatar Rimalati SPD. Dan tentunya sesuai dengan tema hari ini adalah kegiatan pembelajaran dan prestasi. Untuk itu kita juga hadirkan ada 3 siswa berprestasi dari SMA Swasta Nusantara Palangkaraya. Yang pertama ada Mista. Oh ya, nah ini Mista. Ya. Terus ada Yosi juga. Nah, terus ada Dedi. Tepuk tangan dong buat mereka bertiga. Wow. Terima kasih. Dan sebelum kita ngobrol, dialog lebih lanjut bersama teman-teman di sini, kita akan mendengarkan bersama dan mempersilahkan kepada Bapak Kepala SMA
Swasta Nusantara Palangkaraya untuk menyampaikan selayang pandangnya. Terima kasih, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, salam sujud kerendeng melempang, adil katalino, baju rabing kasaruga, bahasengat kajubata. Harus. Selayang pandang SMA Nusantara Palangkaraya oleh Darius Pasoyan SPD, Kepala SMA Nusantara Palangkaraya. SMA Nusantara Palangkaraya adalah salah satu sekolah swasta yang berada di Kota Cantik Palangkaraya yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 18, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Nusantara Palangkaraya. SMA Nusantara Palangkaraya berdiri sejak tahun 1987 sesuai SK Kanwil Depdikbud Provinsi Kalimantan Tengah nomor 30 garing KPTS garing 1987 yang pada saat itu diketuai oleh Bapak Dr. Andus Joyakin Marpaung. Dan saat ini Ketua Yayasan Pendidikan Nusantara Palangkaraya diketuai oleh Ibu Evelina Rumentang SE. Kelebihan atau kekuatan yang dimiliki SMA Nusantara Palangkaraya adalah yang pertama, letak yang strategis di tengah Kota Cantik Palangkaraya yang dapat dilalui oleh jalur kendaraan umum sehingga mudah dijangkau oleh siswa dari segala penjuru di Kota Palangkaraya yang ingin melanjutkan pendidikan di SMA Nusantara Palangkaraya. Yang kedua, memiliki gedung yang permanen dengan fasilitas belajar yang sangat memadai dan berdiri di atas tanah yang sudah bersertifikat oleh Yayasan Pendidikan Nusantara Palangkaraya. Yang ketiga, memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi S1 dan S2. 4. Lokasi sekolah aman karena sudah dibatasi oleh pagar keliling yang tinggi sehingga aman untuk seluruh warga sekolah dan semua siswa. Yang kelima, terakreditasi dengan predikat B oleh Badan Akreditasi Nasional Provinsi Kalimantan Tengah sejak 2017 sampai sekarang ini. 6. Memiliki laboratorium IPA dan laboratorium komputer yang memadai. Yang ketujuh, mendapat penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat Kota Palangkaraya. Yang kedelapan, mempunyai program ekstrakurikuler yaitu PMR, Pramuka, Seni Tari, dan bidang olahraga yang dibimbing oleh guru yang berkompeten atau sesuai dengan bidangnya. Yang kesembilan, mendapat penghargaan sebagai sekolah pelaksana implementasi sistem penjamunan mutu internal atau SPMI atau dikatakan sekolah model pada tahun 2017 sampai tahun 2020. Namun demikian, SMA Nusantara tentu mempunyai tantangan yang membuat kami harus berbenah diri supaya dapat bersaing dengan sekolah negeri dan sekolah swasta yang lain yang berada di Kota Palangkaraya. Tantangan itu berupa letak sekolah kami tidak jauh dari sekolah-sekolah negeri SMA dan SMK yang besar dan merupakan persaingan kami dalam perekrutan atau penerimaan siswa baru. Namun demikian kami tetap semangat dan berusaha untuk memajukan sekolah ini karena SMA Nusantara Palangkaraya adalah salah satu sekolah swasta yang berada di Kalimantan Tengah yang sudah banyak berkontribusi di bidang pendidikan, di mana alumninya sudah memasuki generasi ke-34. Alumni tersebut sudah banyak yang berhasil menduduki posisi di berbagai instansi pemerintahan yang sangat membanggakan. Dan sampai saat ini SMA Nusantara Palangkaraya sudah beberapa kali merevisi visi dan misi sekolah sesuai dengan tuntutan zaman. Saat ini SMA Nusantara Palangkaraya mengangkat visi mewujudkan pelajar Pancasila yang berkarakter, berprestasi, dan berwawasan lingkungan.
Proses pembelajaran di SMA Nusantara Palangkaraya selama masa pandemi COVID-19 kurang lebih 2 tahun adalah melaksanakan proses pembelajaran secara daring sesuai SKB 4 Menteri melalui surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Selama proses pembelajaran berlangsung secara daring, kami pihak sekolah membenahi infrastruktur protokol kesehatan di sekolah seperti tempat cuci tangan, sarana air bersih yang mengalir, penyemprotan disinfektan seluruh ruangan, dan sanitasi lingkungan sekolah yang bersih. Sehingga di awal semester genap tahun pelajaran 2021-2022, SMA Nusantara Palangkaraya melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, yaitu memakai masker, mengukur suhu tubuh, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan menjaga jarak. Puji Tuhan, di awal tahun pelajaran 2022-2023 kita diizinkan kembali tatap muka secara normal dengan durasi jam tatap muka yang normal seperti sedia kala, dengan tatap muka menerapkan protokol kesehatan secara ketat. SMA Nusantara Palangkaraya menerapkan pembelajaran full day atau 5 hari sekolah yang diatur sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Adapun kurikulum yang kami gunakan saat ini adalah implementasi kurikulum Merdeka, disingkat IKM, dengan opsi mandiri belajar. IKM mandiri belajar yaitu menerapkan kurikulum Merdeka dengan tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan atau masih tetap menggunakan kurikulum 2013, hanya saja menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka. Demikian secara singkat selayang pandang tentang SMA Nusantara Palangkaraya. Semoga bermanfaat bagi seluruh pendengar RRI Pro 2 Palangkaraya di seluruh Provinsi Kalimantan Tengah. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih buat Bapak Darius atas penyampaiannya. Dan sekarang ya, tadi udah sama Bapaknya, sekarang kita mau ngobrol lagi nih sama siswa-siswanya terutama, terus juga ngobrol lebih banyak juga sama Bapak dan juga Ibu. Mungkin yang pertama ya, kita ke siswanya dulu nih, Bapak Ibu mohon izin. Mungkin satu-satu ya saya tanya, dari Mista dulu deh. Kelas berapa sih Mista sekarang? Kelas 12 IPA. 12 IPA. Kalau Dedi? Kalau saya kelas 11 IPS. 11 IPS. Kalau Yosi? Saya kelas 13 IPA. Oke. Nah, tema hari ini adalah tentang pembelajaran dan juga prestasi ya. Nah, boleh nggak dikasih tahu nih ke pendengar kita sekalian, apa sih prestasi yang sudah teman-teman capai selama ini? Mungkin dari siapa dulu? Mau Mista dulu, silahkan. Baik, selama saya menempuh pendidikan di SMA Nusantara Palangkaraya, prestasi yang sudah saya dapat di dalam bidang seni kerungut. Oke, bidang seni ya. Apa aja tuh? Ikut lomba apa aja kalau boleh tahu? Kerungut pas ini waktu lomba di Festival Tandak Ketingan. Ada juga. Cuma satu itu aja sih. Oke, siap. Terima kasih Mista. Terus kalau Dedi? Baik, kalau saya selama di SMA Nusantara ini saya meraih peringkat 1 di kelas. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong buat Dedi. Oke, kalau Yosi? Kalau saya, prestasi yang pernah saya raih adalah juara membaca puisi di SMA Nusantara. Waduh, tepuk tangan sekali lagi. Oke, nah sekarang kalau dari kalian pribadi bertiga nih, boleh tahu nggak kira-kira minat sama bakat kalian, sadar nggak sih bakat kalian apa? Terus minat kalian apa sih gitu? Boleh nggak kasih tahu ke kita, ke pendengar juga sekalian, boleh? Kalau minat dengan bakat sih saya sadar, terutama saya punya image di situ, sehingga apa yang saya punya saya ingin mengembangkan gitu. Oke. Contohnya
di budaya. Saya kan masih anak sekolah, jadi saya ingin mengembangkan budaya Kalimantan Tengah agar orang-orang luar melihat bahwa budaya Kalimantan Tengah itu sangatlah luar biasa. Oke, khususnya di bidang apa tuh kalau boleh tahu? Di bidang seni, contohnya karungut. Karungut ya, lebih spesifik biar orang ke karungut. mengenal gitu. Oke, minat kamu juga ke situ? Oke, siap. Kalau Dedi gimana? Kalau minat dan bakat saya biasanya, kalau bakat saya mungkin di menyanyi ya. Kalau untuk minat saya biasanya di public speaking. Oke, di public speaking, luar biasa sekali. Terus untuk Yosi? Bakat dan minat saya baca puisi dan menari, khususnya tarian daerah. Oh, tari daerah ya. Jadi teman-teman di sini mungkin berbeda-beda minat sama bakatnya, tapi tetap tujuannya adalah menantang diri supaya bisa dapat prestasi, sama juga bisa lebih membuktikan. Jadi sekolah itu nggak cuma belajar aja ya, tapi juga bisa mendapatkan prestasi di luar pembelajaran. Nah, kalau ngomongin soal prestasi, berarti ada tips gak nih dari kalian nih? Mungkin saya minta Dedi dulu deh, sebagai ranking 1 nih, ranking 1. Itu tipsnya apa sih? Kalau dari kamu pribadi, mungkin buat pendengar nih, siapa tahu mereka juga ingin tahu apa sih tips dan triknya. Silahkan Dedi. Kalau tips untuk terus berprestasi, saya biasanya meluangkan waktu untuk belajar dengan cara rajin membaca buku di perpustakaan sekolah, baik buku pelajaran dan buku-buku pengetahuan lainnya. Saya juga suka mencari materi pelajaran di internet atau menonton video pelajaran di YouTube. Saya juga giat untuk hadir ke sekolah agar bisa mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Oke, kan dia anak IPS nih, paling suka pelajaran apa? Kalau untuk pelajaran IPS, saya paling suka sosiologi, ekonomi, dan masih banyak lagi. Kalau Waduh, semuanya ya? Iya, saya suka Waduh, semuanya. anaknya IPS banget nih, ya. Oke, terus kalau tips sama trik nih dari Yosi sama Mista, karena kan kalian ibaratnya prestasinya adalah di bidang seni, di bidang pengembangan budaya. Nah itu gimana? Soalnya kan itu kalau Dedi tadi kan dia ke akademik nih, masih nyangkut nih sama pembelajaran. Nah kalau kalian kan mungkin agak sedikit keluar nih dari konteks pelajaran, apalagi kalian anak IPA ya dua-duanya ya. Nah gimana nih tipsnya dari kalian? Silahkan. Tips saya buat berprestasi di bidang seni, saya suka mengikuti event-event budaya. Terus kalau di sekolah ada ekstrakurikuler yang vokal gitu, saya suka ikut. Oke. Jadi di situ saya bisa lebih mengembangkan diri saya buat lebih maju ke depannya gitu. Oke, siap. Nah, kalau untuk Yosi sendiri gimana nih tipsnya? Kalau saya, biasanya saya berusaha menjaga semangat saya untuk tetap belajar, berlatih, membaca puisi, dan menari. Oke, ya, jadi memang yang namanya minat itu harus diiringi sama usaha keras ya. Belajar terus, jadi belajar nggak cuma di kelas tapi di luar kelas juga harus belajar terus. Nah, oke, tadi sudah sama teman-teman siswanya, sekarang kita mau ngobrol lagi sama Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu Guru pendamping hari ini nih. Mungkin ke Ibu Guru dulu ya, mungkin selain mereka bertiga, apa nih Bu prestasi yang pernah didapatkan atau udah pernah diraih sama siswa-siswi dari SMA Nusantara Palangkaraya kalau boleh tahu? Silahkan mungkin. Saya Ibu Sri Hotmida Siboya menyampaikan prestasi yang pernah diraih SMA Nusantara, yaitu juara lomba Kandayu di bidang agama Hindu, juara dance tingkat provinsi. Karena pandemi, mungkin SMA Nusantara belum ada mengikuti event-event di luar lagi. Itu yang pernah diraih oleh SMA Nusantara. Oke, ada tambahan? Cukup? Oh ada. Nah silahkan Ibu. Kalau untuk bidang akademik itu pernah dulu mengikuti lomba di Kemenak Kota Pendidikan Agama Islam, pernah meraih juara juga di bidang pidatonya. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Nah ini mungkin boleh nih Bapak
Darius juga ikut bantu jawab nih, buat Ibu pendamping juga boleh jawab. Untuk kegiatan sendiri di sekolah ini, di SMA Nusantara, ini ada nggak sih kegiatan yang memang menunjang minat sama bakat dari teman-teman siswa kayak gitu, supaya mereka bisa lebih berprestasi lagi? Mungkin silahkan. Baik, kegiatan yang dilakukan sekolah untuk menunjang minat dan prestasi siswa di SMA Nusantara tentunya memotivasi siswa dan melatih dengan mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya. Yang berikut menyediakan fasilitas yang terbaik bagi mereka, kemudian mengikutkan siswa dalam event-event perlombaan yang diadakan di sekolah ataupun di luar sekolah, baik intrakurikuler atau intrakurikuler dan ekstrakurikuler, seperti itu. Jadi mengikutkan siswa apabila ada lomba-lomba atau event-event yang dilaksanakan di tingkat kota atau tingkat provinsi. Oke, siap. Nah, terus kan kita mungkin baru aja nih pembelajaran tatap muka, karena kan sebelum-sebelumnya kan pembelajaran jarak jauh kayak gitu kan di tengah pandemi COVID-19 ini. Apa sih bisa dikatakan perkembangan atau pengembangan bakat siswa ini selama pandemi itu kayak gimana sih Pak, kalau boleh tahu dari SMA Nusantara ini? Baik, terima kasih. Untuk pengembangan bakat dan siswa selama masa pandemi, karena kegiatan dilaksanakan secara daring. Ya, tentunya untuk mengembangkan bakat dan siswa tidak semulus atau tidak seenak dengan tatap muka langsung, karena semuanya serba online atau melalui Zoom, sehingga kami mengembangkan bakat dan siswa itu tentunya menggunakan fasilitas yang mungkin bisa digunakan sekarang ini seperti wawancara melalui Zoom, sehingga kami bisa membagi siswa atau melihat siswa minat dan bakat apa yang dimiliki oleh siswa tersebut melalui wawancara, sehingga pada saat kami sekarang ini masuk tatap muka langsung, kami dapat melanjutkan pengembangan itu dengan guru-guru yang sudah disiapkan atau guru-guru yang sudah mengajar di SMA Nusantara Palangkaraya. Oke, jadi meskipun terpisah jarak, tapi tetap guru-guru ini memperhatikan minat dan bakat dari siswa dan juga siswi di SMA Nusantara ini ya Pak ya? Benar. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau kita udah ngomongin soal minat sama bakat ya, ada bakat yang akan kita saksikan setelah ini, jadi obrolannya akan kita tunda dulu, nanti kita sambung lagi. Kita persilahkan kepada Yosi. Yosi ini akan membawakan sebuah puisi karya dari Khairil Anwar yang berjudul Bintang. Jadi buat sahabat kreatif, selamat mendengarkan dan stay tune terus di 92,4 Pro 2 RRI Palangkaraya. Ya, perkenalkan, nama saya Yosi Mardiani Putri dari kelas 12 IPA. Saya membacakan puisi berjudul Bintang, karya Khairil Anwar. Aku mencintai kelasmu. Kamu membantuku untuk melihat bahwa untuk hidup bahagia, belajar adalah kuncinya. Kamu memahami muridmu. Kamu perhatian dan pandai. Kamu guru terbaik yang pernah ada. Aku tahu itu dari awal kita bertemu. Aku memperhatikan kata-katamu, kata-kata dari seorang guru sejati. Kamu lebih dari teladan terbaik. Sebagai guru, kamu adalah bintang. Terima kasih. Dan masih di SMA Swasta Nusantara Palangkaraya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, nomor 18, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan kita masih dalam acara RRI Goes to School, dan topik kita hari ini adalah kegiatan pembelajaran dan prestasi. Dan sahabat kreatif, acara RRI Goes to School ini bisa kalian dengarkan di frekuensi 92,4 MHz, dan tentunya kalian bisa juga streaming di aplikasi RRI Playgo. Dan kita masih akan ngobrol tentunya sama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Darius
Terus juga ada ibu pendamping, ada Ibu Sri dan juga Ibu Tatar, dan juga ada 3 siswa-siswi berprestasi, ada Mista, Yosi dan juga Dedi. Dan tadi Yosi juga sudah menampilkan pembacaan puisi yang tentunya luar biasa sekali. Dan ini adalah salah satu bentuk dari prestasi yang sudah dia bilang di segmen sebelumnya, sahabat kreatif. Oke, nah sekarang mungkin mohon izin Bapak kita lanjutkan sesi tanya jawab kita, ya, dialog kita. Nah, pas pandemi kayak gini nih Pak, selama pandemi bagaimana proses belajar mengajar yang terjadi tentunya di SMA Nusantara Palangkaraya? Mungkin boleh dijelaskan? Baik, selama masa pandemi kurang lebih 2 tahun yang sangat merebak, proses pembelajaran diadakan di SMA Nusantara adalah melalui daring atau menggunakan aplikasi yang digunakan oleh Bapak Ibu guru yang bisa dikuasai. Jadi Bapak Ibu guru mengajar dari rumah dan siswa menerima pelajaran di rumah juga. Dan ada beberapa guru juga yang menggunakan fasilitas di sekolah untuk bisa mengajar dari sekolah dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting, Classroom, Google Meet, dan WA. Jadi proses pembelajaran selama 2 tahun itu kami laksanakan secara daring karena itu adalah perintah dari atasan bahwa selama itu tidak diizinkan untuk mengadakan proses tatap muka langsung. Tetapi setelah masuk seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setelah masuk tahun ajaran semester 2 kami diizinkan untuk mengadakan tatap muka terbatas, di mana jamnya dikurangi dan durasi belajarnya berkurang dari jam 7.30 sampai jam 11.30 seperti itu. Jadi memang agak dikurangi karena dikatakan tatap muka terbatas selama masa pandemi. Tetapi pada saat ini kita kembali diizinkan ya untuk menjalankan tatap muka full. Ya, artinya pembelajaran itu sudah full. Sekian. Oke, ya. Terima kasih Bapak. Nah, berarti sekarang teman-teman juga sudah melaksanakan proses tatap muka untuk pembelajaran ya Pak secara full. Nah, apa nih antisipasi dari pihak sekolah untuk bisa mencegah pemaparan atau penyebaran COVID-19 ini di lingkungan sekolah tentunya setelah ini kan sudah mulai berlaku nih pembelajaran tatap mukanya. Mungkin boleh Bapak disampaikan? Baik, terima kasih. Setelah diizinkan tatap muka langsung dan full, maka yang kami lakukan adalah supaya semua warga sekolah tidak terpapar dengan COVID, maka kami lakukan adalah melengkapi sekolah dengan protokol kesehatan dan seluruh warga sekolah dipastikan sudah melakukan vaksinasi minimal 2 kali. Dan tentunya semua warga sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan setiap hari. Itu antisipasi kami. Oke, siap. Nah, mungkin sekarang saya tanya ke siswa-siswinya ya Pak, mohon izin. Jadi kalau dari kalian pribadi nih, Mista, Dedi, sama Yosi, yang kalian lakukan nih untuk kalian bisa melindungi diri kalian pribadi, terus juga teman-teman kalian sama keluarga dari COVID-19 itu kayak gimana? Mungkin boleh, siapa dulu? Ya, boleh, Dedi, silakan. Baik, walau saya sudah vaksin COVID-19, saya tetap melaksanakan protokol kesehatan di rumah dan di sekolah, yaitu menggunakan masker saat berangkat atau pulang sekolah, selama berada di sekolah dan di tempat umum. Saya juga sudah terbiasa untuk mencuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas ataupun memegang sesuatu di tempat umum. Selain itu, saya menjaga kesehatan saya dengan memakan makanan yang bergizi dan tidak jajan sembarangan serta rajin berolahraga. Oke, siap. Kalau Yosi sama Mista gimana? Ya, Yosi dulu silahkan. Ya, biar tidak terkena COVID, saya menjaga jarak dan menjauhi kerumunan dan mencuci tangan dan melakukan protokol kesehatan. Oke, kalau Mista boleh? Selama COVID masih meledak di kita kan, saya mencegah diri dari COVID itu kalau di sekolah saya masih menerapkan protokol kesehatan dengan cara memakai hand sanitizer, memakai masker serta mencuci tangan.
Kalau berada di kerumunan, ketika saya sudah pulang, saya pun segera mandi Oke. untuk mencegah gitu. Itu aja sih. Oke. Nah, ini kan berarti udah kelas 12 ya Mista sama Yosi ya. Kalau Dedi baru kelas 11. Berarti Dedi masuk ke SMA Nusantara itu dalam keadaan udah Covid ya? Iya, Pak. Udah ya? Oke. Terus kalau udah pas kelas 1 atau udah dari masuk? Kalau Mista? Pas masuk sudah juga. Nah, perasaan kalian gimana sekarang? Akhirnya setelah 2 tahun kalian mungkin belajarnya secara tatap muka secara jauh ya, secara jauh, secara online, secara daring. Nah, sekarang udah bisa tatap muka lagi. Gimana nih perasaan dari teman-teman? Mungkin nanti satu-satu, dari Mista dulu boleh? Bahagia sih karena di tatap muka ini kan bisa bertemu kembali sama teman-teman, berkumpul Oke. gitu. Oke, kalau dari Dedi? Gimana perasaannya? Kalau saya kan minatnya di belajar nih. Ah. Jadi semenjak tatap muka nih saya senang karena bisa belajar dengan lancar. Sedangkan jika daring tuh mungkin mengalami sedikit kesulitan ya karena mungkin ada waktunya belajar tiap pagi sama sinyalnya yang kurang menentu baik. Oke, betul. Karena memang sinyal menentukan banget ya. Nah, kalau dari Yosi gimana nih perasaannya? Kalau perasaan saya senang sekali bisa mengerti yang guru ajarkan, dan saya bisa melakukan aktivitas di sekolah dengan bebas. Oke, siap, luar biasa. Saya kembali lagi mungkin ke Bapak Kepala Sekolah dan mungkin Ibu Guru juga boleh menanggapi juga ya. Pesan atau mungkin bisa dikatakan harapan kepada pemerintah, baik itu pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota nih Bapak Ibu, seperti solusi, apa sih solusi pembelajaran di tengah COVID-19 saat ini mungkin? Mungkin dari Bapak Ibu boleh nanti gantian, Ibu Sri sama Ibu Tatar juga menambahkan, silahkan. Baik, dari saya mungkin nanti ditambahkan oleh Bapak Ibu Guru yang ada bahwa pesan kami adalah agar proses pembelajaran yang sudah dimulai dengan tatap muka langsung ini dilanjutkan, namun pemerintah harus hati-hati untuk tetap menghimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dan harapannya adalah kita semua sehat. Begitu. Oke, mungkin tambahannya Ibu, silahkan. Harapan saya karena kita sudah pembelajaran tatap muka ini, pemerintah bisa menjaga mobilitas yang datang dan masuk Kota Palangkaraya, supaya ini kan rata-rata kasus COVID ini kan gara-gara banyak orang yang keluar masuk Kota Palangkaraya. Jadi di pintu masuk itu screening segala macam itu bisa diperketat sehingga yang proses pembelajaran, proses perekonomian yang ada di Palangkaraya yang sudah mulai normal, sudah mulai ramai ini bisa tetap berlangsung seperti sebelum masa pandemi COVID-19. Itu saja. Harapan saya pada saat ini sudah dilakukan tatap muka, ini adalah hal yang luar biasa yang kami nikmati sebagai tenaga pendidik maupun siswa, merasa bahagia sudah bisa melakukan pembelajaran secara langsung di sekolah. Harapannya pemerintah menindaklanjuti tentang program vaksinasi, tidak berhenti di situ saja dan mengupayakan semua warga Palangkaraya wajib menerima vaksin, baik vaksin pertama, kedua, dan booster, supaya pembelajaran tidak terhenti lagi dengan kasus yang meningkat. Dan harapan kami juga kepada pihak kesehatan, baik puskesmas yang sudah menjadi mitra sekolah, kiranya membuatkan sebuah inovasi pemberian penambahan gizi kepada sekolah, mungkin pemberian susu gratis yang bisa menambah imun peserta didik di Kota Palangkaraya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai harapan kami dari SMA Nusantara, pembelajaran tetap terlaksana secara tatap muka. Terima kasih. Nah, kalau ini saya tanya siswa-siswanya dulu deh.
pembelajaran kemarin yang 2 tahun teman-teman itu sudah melaksanakan secara daring atau online sama yang sekarang tatap muka. Gimana nih perbandingannya? Kalian lebih suka yang mana sebenarnya? Mungkin kalau yang daring lebih santai karena cuma di rumah. Terus kalau yang tatap muka gimana gitu? Mungkin dari teman-teman siapa? Dari Mista dulu deh boleh. Kalau perbedaannya, kalau di daring itu contohnya penjelasan-penjelasan yang guru berikan kan secara online juga kan. Jadi susah dimengerti gitu. Nah, sedangkan kalau sekolah tatap muka langsung, jadi kita lebih bisa memahami penjelasan-penjelasan guru secara langsung. Oke, jadi lebih suka yang tatap muka. Ketika siswa tidak mengerti kan bisa gurunya memperjelas secara langsung gitu kepada muridnya, sehingga kami bisa mudah mengerti ketika belajar kalau di tatap mukanya. Oke, siap. Kalau Dedi gimana? Kalau saya kan minat saya kan belajar nih. Jadi kalau misalnya daring tuh mungkin sulit untuk saya memahami pelajaran ya. Karena jujur saya juga kalau belajar biasanya banyak tanya. Jadi kalau tatap muka secara langsung saya rasa lebih menyenangkan ya. Oke, siap. Nah, kalau Yosi gimana nih? Ya, pada saat daring kemarin, saya selaku siswa mengalami banyak kendala, seperti masalah jaringan yang kurang kuat. Barangkali teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama. Apalagi beberapa teman selama daring kemarin memilih untuk berdiam di kampung. Kendala lainnya terkadang HP saya mengalami gangguan dalam mendownload beberapa aplikasi yang diperlukan. Saat pembelajaran daring, karena kurangnya kapasitas memori, masalah pulsa, data juga menjadi masalah. Karena walaupun kami kemarin mendapatkan bantuan pulsa dari pemerintah, tetapi karena jaringan yang lelet menyebabkan pulsa data menjadi boros. Belum lagi saat daring sering kurang memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru melalui pembelajaran daring tersebut. Sekarang setelah pembelajaran tatap muka, saya merasa senang dan semangat belajar. Pertama saya bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Kedua, saya bisa langsung bertanya dengan Bapak Ibu Guru apabila ada materi yang tidak saya selama pembelajaran. Terima kasih. Oke, siap. Nah, tadi kan dari sisi teman-teman siswa-siswinya. Sekarang kita tanya dari sisi Bapak Kepala Sekolah dan juga mungkin Ibu guru ya. Gimana nih Pak, kira-kira menurut Bapak pribadi sama Ibu juga pembelajaran daring sama pembelajaran tatap muka, perbandingannya sebenarnya lebih enak yang mana sih kayak gitu? Baik, mungkin dari saya dulu sebagai pimpinan atau kepala sekolah di SMA Nusantara Palangkaraya. Apa yang dirasakan oleh anak-anakku tadi yang sudah disampaikan, lebih lagi kami merasakan. Sebagai pimpinan, tentunya tugas saya adalah memantau proses pembelajaran secara daring, memastikan bahwa pembelajaran itu berjalan dengan baik atau dengan lancar. Tetapi pada kenyataannya kendala-kendala yang dihadapi seperti yang diungkapkan oleh anak didik kami tadi tentang jaringan, berada di blank spot sehingga tidak dapat menerima pembelajaran, itu adalah kendala yang sangat kami rasakan selama masa pandemi dalam pembelajaran daring. Dibandingkan dengan sekarang, kami sudah bersyukur dan sangat menyambut dengan gembira karena anak-anak kami langsung kami didik, kami tahu proses pembelajarannya seperti apa. Saya sebagai kepala sekolah, saya sebagai manajerial untuk mengawasi Bapak Ibu Guru di kelas, langsung saya lakukan dengan baik karena sudah dilaksanakan secara langsung. Jadi perbedaannya sangat luar biasa. Karena kemarin adalah masa pandemi yang memaksa kita mengadakan seperti itu, mau tidak mau kita lakukan. Tetapi puji Tuhan saat ini kita sudah kembali dan sudah merasakan berbahagia bersama-sama bertemu langsung di sekolah seperti itu. Oke, mungkin dari Ibu Sri sama Ibu Tatar mau ada yang ditambahkan, silahkan. Memang lebih enak pembelajaran tatap muka karena kita ini kan selaku guru tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga memanusiakan mereka, bagaimana membuat anak-anak kita ini menjadi manusia yang sempurna, yang utuh, yang sempurna.
ketika kita mengajar secara daring kita cuma bagi ilmu, ini ilmunya. Tetapi ketika tatap muka kita bisa berusaha juga mendidik bagaimana tata cara mereka berperilaku, kemudian bagaimana meningkatkan rasa percaya dirinya. Seperti saya mengajar bahasa Inggris, itu banyak anak-anak kurang percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris. Jadi ketika tatap muka saya bisa membujuk mereka jangan takut untuk menggunakan bahasa Inggris walaupun salah. Yang penting dalam komunikasi itu kan yang penting yang mendengar itu mengerti, berarti kalian sudah bisa berbahasa Inggris ya, seperti itu. Oke, ada tambahan dari Ibu? Ya, silakan Bu. Saya selaku kesiswaan sangat bersyukur tatap muka sudah dapat dilakukan. Karena dalam pendisiplinan siswa saat daring itu tidak bisa kita lakukan maksimal. Kita seperti mengejar atau mencari jarum dalam jerami. Saat absensi dijalankan, nama siswanya ada, tetapi saat untuk meminta tugasnya tidak ada, tetapi kami juga dari pimpinan harus menegaskan kembali bahwa siswa dihimbau untuk rajin pembelajaran. Nah, di saat daring kami tidak bisa berbuat leluasa dan terbatas, sehingga membuat hati kami itu seperti sakit hati melihat anak-anak. Kalau ke mall kok bisa ya, tapi kalau saat kita mau Zoom tidak muncul di Zoom. Nah, tapi saat ini karena sudah tatap muka, sekolah seperti kembali menunjukkan tugasnya, bahwa sekolah dengan tatap muka, anak-anak yang tadinya tidak bisa bangun pagi karena sudah ditetapkan harus 6.30 masuk di SMA Nusantara, mau tidak mau sudah mandi pagi, mau tidak mau juga sudah harus sarapan karena pulang sudah menunjukkan pukul 14.45 menit. Dan dari sini mereka terdidik secara otomatis disiplin untuk mengatur dirinya sendiri. Kalau Zoom kita nggak tahu dia mandi atau tidak. Nah, ini perbedaan yang signifikan. Tapi saya secara pribadi sangat bersyukur kepada pemerintah kota, provinsi yang sudah mengizinkan kami untuk tatap muka 100% dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak, Ibu, dan teman-teman siswa-siswi. Dan tentunya untuk tetap belajar itu adalah satu hal yang tidak bisa kita hindari ya. Dan dalam situasi pandemi saat ini pun untuk kita semua, kita harus tetap semangat, tetap tekun, jaga kesehatan, dan tentunya karena kita adalah calon-calon pemimpin bangsa. Dan mari kita suarakan bersama, teman-teman, pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan ingat, aku sehat, kamu sehat, Indonesia sehat. Dan sahabat kreatif, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara, dan yang pasti kita sudah ngobrol-ngobrol seru bareng teman-teman yang ada di sini bersama dengan teman-teman dari SMA Swasta Nusantara Palangkaraya. Dan demikianlah acara RRI Goes to School di SMA Nusantara Palangkaraya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 18 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan topik kegiatan pembelajaran dan juga berprestasi. Dan inilah persembahan terakhir dari vokal grup SMA Swasta Nusantara Palangkaraya membawakan lagu Nelvira dengan judul Kalteng Harati. Dan saya Muhammad Hasbi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dan ini dia penampilan dari grup vokal SMA Swasta Nusantara Palangkaraya. Selamat mendengarkan.